dia tuh kan mau apa namanya, mau ngebangun perumahan khusus karyawan rumah sakit, ya, khusus karyawan rumah sakit di Sukabumi nih. Dia apa sih, pembebasan lahan, bukan pembebasan lahan sih, apa namanya, diuruk gitu ya, Iya. diratain Ah, diratain ngeratain tanah. Nah, ngeratain tanah ceritanya. Udah gitu ada batu besar tuh, ada batu besar di tanah itu tuh. Dia nyuruh lah anak buahnya angkat itu, katanya apa sih, angkat batunya kan. Pas begitu diangkat, itu ada ular tuh dua. di Ada ular bawah dua. batu itu ya. Ya, di bawah batu itu ada ular dua. Yang satu udah dimatiin tuh, disuruh disuruh matiin kan, yang satu dimatiin. Yang satu ke kebun, nggak ke apa sih, nggak kekejar lah. Setelah itu eh yang satu kan udah kabur tuh. Nah, di bawah batu itu kan banyak kayak apa sih, telur-telur ular gitu kan. Nah, si telur-telur ular itu kan dimati-matiin, di apa sih, dihancur-hancurin kayak gitu. Nah, selang satu minggu kakak saya itu sakit, kakak ipar. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya, bisa diperkenalkan? ya, nama saya Cica dari Sukabumi. Mau cerita soal ini, awalnya gini ya, Bang. Dulu almarhum mamah itu kan Ya. bisa ngobatin lah. Eh, Awal-awalnya itu pas baru bisa kan, mama mama itu nggak apa sih, nggak berguru ya. Mama itu nggak berguru, apa sih, jadi bisa secara apa sih, secara tiba-tiba gitu aja. Terus ada yang orang pinter ngelihat mama kaitannya bisa, coba apa sih namanya, dipelajari, didalami gitu kan, dengan berpuasa. Terus pokoknya selama 40 hari itu puasa mutih, nggak boleh batal wudhu, sholat malam kayak gitulah ya, apa sih, zikir kayak gitu. Nah, setelah 40 hari ternyata mama bisa ngobatin kan. Cuman pada saat itu dia belum bisa ngontrol, Dalam jadi arti banyak dalam yang arti masuk, apa nih, Kak? nggak bisa ngontrol tuh, jadi sensitif lah, jadi sensitif, jadi banyak yang pengen masuk ke tubuh mamah loh, ngerti nggak, Bang? Iya, iya, paham, Jadi paham. banyak makhluk-makhluk yang macem-macem gitu masuk. Jadi gini, nggak ke mamah aja, misalkan ya, aku kan ke rumah sakit nih, pulang dari rumah sakit itu pusing enak gitu kan, mual-mual. Terus mama, iya aku pusing, dilihat ya mama diituin kan, dipegangin kepala, ih langsung masuk si makhluk itu tuh, langsung masuk ke tubuh mamah kan. Ya katanya cuman dicolek doang, katanya gitu kan. Namanya kayak gitu, nyolek doang juga ke kitanya kan pusing ya pengaruhnya kan. Pokoknya gitu lah intinya. Awalnya mama nggak bisa kontrol, siapapun bisa masuk ke dalam tubuh mama gitu kan. Nah, singkat cerita, ada pasien mama kan, orang Jakarta. Dia itu anaknya putus cinta, ceritanya putus cinta kan. Putus cinta, terus di rumahnya tuh dia tuh bengong terus. Sampai suatu saat sore-sore katanya mamahnya itu ngelihat, dia kan di teras rumah kan, kok dia ngobrol-ngobrol sama siapa gitu kan. Ditanya, "Dek, kamu ngobrol sama siapa?" "Ini sama pacar aku, mah," katanya. "Namanya Sri." "Pacar?" kata kata mamahnya gitu kan. "Iya, ini," katanya, "pacar aku cantik," gitu kan. Pokoknya sering deh mamahnya ngelihat dia ngobrol sendiri gitu kan. Sampai kayak yang orang stres lah kayak gitu. Nah, dibawalah berobat ke almarhum mama kan, ke Sukabumi. Terus dibuka tuh sama mama. Ternyata yang dia anggap pacarnya itu tuh cewek, meninggalnya tuh karena bunuh diri. Meninggalnya itu karena Meninggalnya bunuh karena diri. bunuh diri itu. Ya, cewek itu tuh yang dianggap dia pacarnya itu meninggal karena bunuh diri. Nah, namanya tuh emang Sri, orang Jawa gitu kan. Dia penari. Jadi setiap masuk ke tubuh mama, dia sambil nari-nari gitu, Bang. Sambil nari Bali kayak gitu, setiap masuk gitu. Iya, katanya. Terus ditanyakan, "Kenapa kamu ganggu ini anak?" gitu kan. "Aku suka sama dia," katanya. "Aku sayang sama dia." "Ih, jangan kayak gitu. Kamu itu udah beda alam," gitu kan. "Kamu itu udah beda alam," gitu kan. Terus udahlah ya katanya. Nah, terus dia minta, kata mama, "Yaudah jauhin, jauhin ini anak, jauhin, kamu jangan ganggu dia." Ya udah, dia minta persyaratan. Dia kan karena matinya dia bunuh diri, jadi apa sih, nggak sempurna lah gitu kan. Dia minta disempurnakan.
Nah, caranya disempurnakan tuh bagaimana? Dia minta dibelikan, emang sih kalau mama itu setiap ada yang kayak gitu-gitu kan, caranya menyempurnakannya itu dengan dibelikan seperangkat alat sholat sama baju gitu kan, baju satu setel sama sendal kayak gitu, dan seperangkat alat sholat. Nah, bajunya itu dan seperangkat alat sholatnya itu disedekahkan ke orang yang kurang mampu, atau kalau kayak mukenanya ke masjid gitu kan, terus sambil dibacain gitu kan, dikirimin hadiah ke dia gitu, ke makhluk tersebut. Nah, udah tuh, mama bilang gitu kan ke keluarganya yang si cowok ini. Nah, udah gitu, ya udah nanti saya balik lagi ke rumah sini Bu, ke ibu gitu kan. Ternyata setelah dia udah balik lagi ke Jakarta, nggak pernah balik lagi ke rumah, nggak pernah. Nah, si istri ini, si makhluk yang bunuh diri ini, jadi ngeganggu ke orang rumah. Ganggu orang rumah itu. Iya, jadi ganggu orang rumah lah pokoknya. Kan dulu aku tinggal tuh ada adiknya mama ya, si Om. Si Om lagi tidur, ditarik selimutnya, ih merinding ih, ditarik selimutnya, terus di apa namanya tangannya, apakah diganggu lah, dijailin tuh, semua orang rumah itu dijailin sama dia. Kakak aku lagi mandi nih ya, lagi mandi, pas ngambil apa sih gayung, ngambil air gitu kan di gayung, lampu kamar mandi dimatiin, pas giliran diginiin dinyalain lagi sama dia, pas nyeduk lagi dimatiin lagi sampai 3 kali kayak gitu. Udah tuh langsung apa namanya, langsung pergi tuh. Tete pokoknya semua kena kerasain lah, digangguin sama dia itu. Pokoknya Sama berarti satu rumah itu selalu digangguin ya. ya, Itu terus datang ke kira-kira mimpi. Bunda Cica, itu kejadian itu dialaminya tahun berapa itu kejadian itu? Lama, saya masih SD. Masih SD Sekitar tahun Kak berapa Cica. ya? Ya, 95 mungkin ya. 95 apa 97, 95 ya. 95-an gitu. Terus itu Kayak maaf Kak Cica, orang tua sekarang? udah pada nggak ada. Oh, Udah nggak ada ya, teman dulu. Kayak gitu. Pokoknya semua digangguin satu isi rumah. Terus sampai ponakan kan, kakak baru melahirkan, nangis kejer kayak gitu kan. Tadinya mama nggak mau ya, nggak mau nyempurnain gitu kan, maksudnya yang si orang itu tuh harus tanggung jawab kan, yang berobat itu cuman ditunggu-tunggu, emang nggak datang, mungkin emang nggak ada niat dia datang kayak gitu. Udah akhirnya si mama lah, masih mama di apa namanya, disempurnain, dikasih apa namanya, ya dibeliin kayak gitu, didoain, udah nggak jadi pernah gangguin lagi. alhamdulillah Kak Cica ya, ketika Ya, orang tuanya Kak Cica telah menyempurnakan ataupun mengirim doa ya kepada ya, si korban ini, sekarang alhamdulillah di keluarga Kak Cica pun sudah tidak terjadi apa-apa ya. ya. Tapi kan banyak bang, nggak satu itu doang. Banyak. Banyaknya gimana? Jadi Gimana? jadi gini loh, Kak. Jadi karena pas awal-awal itu si mama kan sensitif banget, dia nggak bisa ngendaliin. Jadi tiap kali dia keluar atau gimana, pasti ada yang ngikut gitu kan ke mama, ntar gangguin siapa, kayak bikin pusing siapa gitu kan. Namanya makhluk kayak gitu kan, kita di si Uwa, ceritanya si Uwa kan lagi apa sih, lagi jemur baju, tiba-tiba ininya perih, ininya panjang gini nih, dia jemur baju, ngangkatin baju itu pas duhur kan ya, pas beduk duhur lah, tiba-tiba ininya perih merah gini. Kata si mama, wah ini mah ada yang iseng katanya gini. Itu padahal nggak kena apa-apa, tapi seret gitu panjang. Ya udah, akhirnya masuk kayak gitu, sering deh bang kayak gitu. Tapi itu berbekas itu, panjang, Berbekas merah, berbekas merah. merah kayak gitu aja, berbekas merah. Padahal nggak kena barang yang apa-apa gitu, nggak. Ah ini mah ada yang iseng katanya, pas lagi ngangkatin baju katanya ada yang iseng aja nyolek kayak gitu katanya gitu. Pokoknya sering banget dah kejadian-kejadian aneh setelah mama bisa, sering banget kejadian aneh kayak gitu. Dan pas kesininya mama bisa ngontrol gitu kan, bisa ngontrol, jadi nggak sembarangan orang, maksudnya makhluk-makhluk kayak gitu bisa masuk ke tubuh mama, nggak.
setelah kesini gitu kan. Ya awal-awalnya mah seperti itu. Banyak sih kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Ya, terus apa sih namanya? Ini ceritanya beda lagi ya. Ceritanya beda lagi. Kalau masalah itu eh kayak kakak ipar saya tuh ceritanya sakit. Dia tuh kan mau apa namanya? Mau ngebangun perumahan khusus karyawan rumah sakit. Ya, khusus karyawan rumah sakit di Sukabumi nih. Dia apa sih pembebasan lahan, bukan pembebasan lahan, siapa namanya? Diuruk gitu ya. Ya. Ah, Ngeratain tanah. Nah, ngeratain tanah ceritanya. Udah gitu, ada batu besar di tanah itu tuh. Dia nyuruh lah anak buahnya angkat itu, katanya apa sih angkat batunya kan. Pas begitu diangkat, itu ada ular tuh dua. di Ada ular bawah dua. batu itu ya. Ya, di bawah batu itu ada ular dua. Yang satu udah dimatiin tuh, disuruh matiin kan, yang satu dimatiin. Yang satu ke kebun, nggak ke apa sih, nggak kekejar lah. Setelah itu yang satu kan udah kabur tuh. Nah, di bawah batu itu kan banyak kayak apa sih, telur-telur ular gitu kan. Nah, si telur-telur ular itu kan dimati-matiin, di apa sih, dihancur-hancurin kayak gitu. Nah, selang satu minggu kakak saya itu sakit, kakak ipar ya, abang ipar sakit. Setelah satu minggu itu sakit. Udah gitu, kalau kata dokter sih sakitnya mah, perkiraan dokter ya, Sakit mah. perkiraan dokter sakit mah katanya. Pokoknya nggak sembuh-sembuh lah. Emang dia selama ini kan, selama mengerjakan perumahan itu, dia tuh begadang, minum kopi terus kayak gitu kan. Nah, perkiraan dokter ini mah berapa kali masuk rumah sakit, berapa kali dirawat, nggak sembuh-sembuh, dan terakhir katanya gagal ginjal, kata dokter. Itu difonisnya tuh ya. Diagnosisnya Difonis ah, medisnya ya. ponis medisnya gagal ginjal, kata gitu kan, sampai harus cuci darah. Dulu di Sukabumi belum ada tuh cuci darah kayak gitu. Akhirnya di Jakarta kan, dibawa ke Jakarta cuci darahnya. Tapi kalau secara apa namanya ya, cara Non spiritual ya, medis, non medisnya. secara non medis, nah itu tuh diganggu sama raja jin ular. Itu tuh jin, jadi bukan ular sembarangan, bukan orang sembarangan. Itu tuh jin katanya kan. Dila sama mama ya, katanya saya nggak apa sih namanya, saya nggak rela katanya istri saya dibunuh, terus rakyat saya dibunuh semuanya, kata gitu kan. Ya maaf kan, ini orang ini, anak saya nggak tahu gitu kan, kata mama tuh. Anak saya nggak tahu kalau itu tuh bangsa kalian gitu kan. Kan terlihatnya kalian tuh seperti ular biasa. Oh katanya, terus bukan bukan dia yang membunuh, kata mama gitu kan. Kata yang si siluman ini tuh bilang katanya, tapi dia yang memerintah, katanya dia yang memerintah. Nyawa di apa sih, nyawa dibayar sama nyawa kayak gitu. Nyawa dibayar sama nyawa. Saya sampai kapanpun saya nggak apa sih, nggak apa sih, nggak ridho lah, nggak gitu ya, Nggak rela ya. nggak Nggak nerima rela. kalau Ya. nggak rela kalau rakyat saya tuh dibantai sama dia, katanya. Pokoknya saya mau ngambil dia kayak gitu. Sampai si itu ngaco dalam keadaan sakitnya itu. Dia tuh ngaco katanya. Aduh, mah katanya ke istrinya kan, ke kakak saya, katanya, ini banyak anak kecil, katanya, banyak anak suara anak kecil, terus ada apa sih, kayak mata, kayak kepala terbang kayak gitu-gitu, katanya. Itu siapa itu, banyak, berisik banget, dalam kondisi sakit kayak gitu, udah setengah apa sih namanya, kayak halusinasi kayak gitu mungkin ya, bisa dibilang halusinasi seperti itu kayak gitu tuh bang. Terus itu berakhirnya seperti apa itu? Kakak itu. Ya akhirnya meninggal. Innalillahi. Akhirnya meninggal karena walaupun udah diobatin sama medis sama kayak gitu, cuman kan namanya kena kayak gituan ya bang ya. Jadi kita tuh kayak oke lah, misalnya sama medis ini tuh dalaman tuh udah hancur gitu kelihatannya. Oh, ketika Dalaman tuh di udah rumah nggak, sakit, di rumah sakit tuh di semacam kayak di scan ya, di ronsen gitu. ya. Jadi Itu ginjalnya rusak. Jadi kemana-mana lah jantung. Jadi merembet kemana-mana kayak gitu bang. Nih yang jadi
yang jadi aneh nih aneh. Tadinya golongan darahnya itu B, ya B. Nah setelah sakit gagal ginjal, golongan darahnya jadi AB resus negatif. Sedangkan yang mempunyai darah AB resus negatif itu kata pihak rumah sakit ya, ini tuh jarang Bu katanya. Emang ini bapak ini punya apa sih keturunan orang bule ya kata gitu. Soalnya yang punya golongan darah AB resus negatif itu kebanyakan orang bule katanya gitu kan. Sampai kita tuh nyari ke PMI ya di Jakarta kan, nyari ke PMI itu golongan darah itu tuh kosong nggak ada. Sampai harus nyari ke kedutaan golongan darah itu tuh, kan bingung gitu kan ya, yang tadinya golongan darahnya B jadi AB, AB pun bukan AB yang biasa gitu, yang jadi bingung tuh gitu. Jadi udah berobat juga kan, maksudnya nggak mamah doang gitu kan yang ngobatin, dari mana juga udahlah, karena mungkin emang dianya itu ya, walaupun dianya udah di, maksudnya si yang siluman si raja jin ularnya itu udah dia apa sih, udah diusir, udah dikasih kita motong ayam cemani tau kan, Ya. yang hitam itu kan ya, darahnya udah diituin, tetap aja maksudnya walaupun mereka udah pergi tapi tetap aja dalam, maksudnya penyakitnya itu masih ada gitu kan, seperti itu. Berarti udah benar-benar dalam artian ikhtiar ya. Di Ya udah dalam ikhtiar medis ya. juga sudah, terus Ya. non medis juga sudah dilakukan. Ya. Ya, tapi kembali lagi Bunda Cica, mungkin Allah Subhanahu wa taala ya mungkin sudah waktunya kali ya. Ya sudah jalannya juga Sudah mungkin jalannya gitu. juga. Ya. Nah, ini Kak Cica, ketika Kak Cica melihat ataupun mengalami sendiri, melihat dari satu kakak, dua Ya. ke mama, gitu kan. Nah, mungkin Kak Cica bisa ngasih saran nih untuk para subscriber atau follower dari Aden Official agar tidak terjadi seperti itu di Ya kemudian gini hari. ya. Ini tuh kita tuh sebenarnya masalah seperti ini percaya nggak percaya ya, kan Bang. Nah kita tuh sebenarnya bukan musrik ya. Seperti kayak gini loh. Si AA itu kan tadinya pas menggarap tanah itu udah dikasih tahu kan sama Mama, sebelum itu tuh tanah itu ada yang maksudnya kayak tanah itu ada yang punya ya, ada yang punya. Jadi kita tuh jangan sembarangan lah, jangan sembarangan apa sih berbuat gitu kan. Harus istilahnya kalau orang kita tuh orang Islam harus diselamatin dulu kan ya. Harus ada apa sih namanya? Bukan saja jadi doa dulu. Intinya Kayak gitu. semacamnya etika lah ya, etika, Ya. tata krama gitu. Ya, kayak gitu. Kita harus izin dulu kan ya, izin dulu sama yang di situ katanya. Kita bikin selamatan kecil. Kalau si A sebenarnya orang yang nggak percaya seperti itu. Almarhum itu nggak percaya kayak gitu gitu. Nggak mah ngapain katanya gitu kan. Lalu Udah selalu main-main. berpikir logis ya. Ya, seperti itu. Ngapain lah, udah itu mah kita mah kita kerja ya udah langsung aja gitu. Jadi nggak ada kayak gimana gitu-gitunya. Kejadian lah seperti itu kata Mama. Makanya setiap tempat, setiap wilayah, setiap itu tuh pasti ada apa namanya? Ada Sopan yang santun, penghuninya. tata kramanya. Ya, seperti itu. Kita tuh harus pulau nuwun, harus apa sih, harus permisi, harus numpang-numpang kayak gitu. Dan sebelum meninggal itu si A tuh kan ngaco gitu kan ya, seperti kayak gitu ke istrinya. Mah katanya, tenang mah katanya. Papa udah bangunin mama istana katanya gitu. Udah bangunin mama istana, papa udah punya apa sih warisan buat mama banyak. Nah, istana yang dimaksud itu mungkin istana itu, istana si Raja Siluman tadi itu. Di mana kata si teteh gitu kan, itu di sana katanya, bilangnya kan ke daerah yang tempat itu kan, tempat tadi dia perumahan itu Kejadian di itu sana ya. katanya. Ya kata gitu, itu papa udah istananya gede banget katanya gitu, mungkin udah pernah dibawa ke sana kali, antara pas sadar nggak sadar kan, pas di cuci darah itu kadang-kadang kan kondisinya lagi lemah, yang maksudnya lagi tidur apa gimana, mungkin dibawa ke alamnya dia apa gimana sampai ada omongan seperti itu gitu. Jadi sarannya ya seperti itu aja, jangan gegabah lah, apapun yang kita lakukan jangan gegabah,
Gitu. Jangan sompral seperti itu. Ya. Oke, Bunda Cica, aku benar-benar terima kasih udah mau sumbang sih cerita pengalaman atau Ya. suatu kejadian yang pernah dialami oleh Bunda Cica. Makasih Ya. banget Bunda Cica. Pokoknya salam buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan Kak Cica dan keluarga besar Kak Cica itu sehat-sehat selalu Kak Cica ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, oke, sahabat-sahabat dari Reno Official, pada intinya kita jangan pernah selalu sembrono ya. Karena ucapan kita, tingkah laku kita, apapun itu, meskipun kita di suatu tempat yang tidak berpenghuni manusia, itu tetap kita harus ada tata keramanya ya. Ya, betul. Oke, Ya. mungkin lain kali kita akan cerita lagi Bunda Cica. Ya. Pokoknya sehat-sehat selalu Bunda Cica ya. Amin, amin Salam Bang buat Aden juga keluarga. ya. Ya. Oke, makasih Bunda Cica. Oke, sama-sama Bang Aden. Ya.